Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita berjumpa ya, meskipun hanya di PDT. Semoga ini nanti materi yang saya sampaikan bisa dimengerti. Ya. Sebelum kita ke materi hari ini, ya adalah EKG abnormal pattern yang di dalamnya adalah aritmia. Kenalkan dulu, saya Heru Santoso, ya, staf CPCU, ya, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Sebenarnya setiap tahun saya ke Banyuwangi, ya. Cuma karena ada pandemi ini, ya akhirnya kita belajar melalui e-learning. Meskipun begitu, semoga ini enggak mengurangi semangat teman-teman untuk belajar tentang EKG. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja ya. Aritmia. Ya. Aritmia ini bagian dari sub EKG abnormal. Ya. Apa sih aritmia itu? Ya, aritmia sendiri itu kalau ada orang yang mengatakan disritmia itu sama ya. Adalah suatu kelainan denyut jantung yang meliputi gangguan frekuensi atau irama atau keduanya. Jadi ada dua ya. Ada dua, gangguan pembentukan dan gangguan hantaran. Nah, ini ada tempatnya ya, ada tempatnya. Ya, tempatnya aritmia itu ada tempat ya. Ya. Kemungkinan ada di nodus SA yang sudah dijelaskan sama Pak Bambang ya di slide di materi sebelumnya. Jadi usahakan sebelum buka ini usahakan buka yang normal dulu atau anatomi fisiologi, elektrofisiologi dibaca dulu ya. Saya melanjutkan ya. Saya kembali, ada 5 kemungkinan tempat di mana asalnya aritmia itu. Pertama adalah di nodus SA atau sinus ya, di atrial, di AV ya, di supraventrikular, sama yang terakhir adalah di ventricle. Sudah dibacakan materi dari Pak Bambang? Ya. Semoga masih ingat ya, apa itu EKG normal, apa itu sampai munculnya gelombang-gelombang dalam strep EKG. Termasuk juga bentuk dan kriteria EKG normal. Nih saya mengulangi ya, hanya mengulangi lagi. Jadi ada beberapa kriteria ya, untuk dikatakan EKG itu normal. Ya, pertama adalah irama. Iramanya teratur. Artinya apa irama teratur? Dari gelombang R ke gelombang R ya. Itu sama, ini sama ini. Nah, ini ke sini sama ya. Jaraknya sama. Atau sering kita sebut sebagai reguler. Ya, itu syarat pertama dikatakan bahwa EKG itu normal ya. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi ya antara 60 sampai 100. Kenapa kok 60 sampai 100? Ya karena SA kita ketahui sebagai pacemaker di jantung hanya mengeluarkan impuls 60 sampai 100 ya. Jadi kalau EKG-nya sudah reguler terus frekuensinya antara 60 sampai 100 sudah masuk dua syarat bahwa EKG itu normal. Kembali lagi, syarat ketiga adalah gelombang P. Oh, gelombang P-nya normal. Ada setiap gelombang P selalu diikuti oleh GRS ya. Terus ada lagi interval PR antara gelombang P sama gelombang R. Itu ada ring jaraknya. Normalnya adalah 0,12 sampai 0,20. Kita ketahui kalau di EKG kotak itu ya, kotak yang paling kecil itu memberikan nilai 0,04 ya, kita sepakati itu dulu ya. Nah, ini antara 0,12 sampai 0,20, antara 3 kotak kecil sampai 5 kotak kecil. Gelombang QRS-nya normal ya. Lebar gelombang QRS-nya, ini gelombang QRS-nya ya. Ini itu normal. Maaf.
Ya. Terus apa lagi? Gelombangnya sama, yang muncul sama kecuali nanti gelombangnya di gelombang P. Kalau di gelombang P kemunculannya di AVR sama V1 V2 itu biasanya kita temukan adanya gelombang negatif. Kita bahas besok di seminar ya. Dan iramanya tidak mempunyai kita sebut, disebutlah sebagai aritmia. Jadi standar atau kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, jika sudah memenuhi itu dinamakan irama normal. Tapi kalau itu tidak mencakup, sudah masuk di dalam subaritmia. Nah, seperti yang katakan tadi ya, ada dua, gagal pembentukan sama gagal pengantaran. Ini gagal pembentukan ya, gagal pembentukan. Kenapa kok gagal? Harusnya dia sudah membentuk suatu impuls, dia gagal membentuk. Apa saja itu? Ya, kegagalan bentuk impuls SA, sinus, takikardi. Ada istilahnya takikardi. Kalau kita di sistem respiratori kita sering menyebutkan takipno, berarti cepat. Apa syaratnya? Pasti lebih dari 100 kali. Tadi kita bahas bahwa normanya 60 sampai 100. Kalau lebih 100 berarti kita sebutkan sebagai takikardi selama gelombang P-nya selalu diikuti GRS dengan interval R to R, R ke R-nya reguler. Sinus bradikardi kebalikannya ya. Kebalikannya kalau takikardi itu lebih dari 100. Kalau sinus bradikardi berarti kurang dari 60. Masih dikatakan di situ depannya sebelum bradikardi ada kata sinus. Artinya apa sinus? Sinus itu memberi arti bahwa setiap gelombang P diikuti GRS. Bahwa gelombang EKG yang ada gelombang P hasil bentukan dari atrium SA itu dinamakan irama sinus ya. Nah, ini namanya sinus aritmia ya. Sinus, masih ada kata sinus. Artinya apa? Bahwa gelombang P selalu diikuti RS ya. Dengan frekuensi mungkin 60 sampai 100 masih bisa kita sebut sebagai sinus aritmia. Sinus Ares ya. Jadi kalau sinus Ares itu ya dari gelombang normal kemudian tidak ada sama sekali aktivitas dari elektrofisiologinya, tidak ada suatu aktivitas dari impuls yang ada di jantung, mau SA maupun AV, pokoknya nggak ada, atau kita sebut sebagai Ares, bahasanya Ares. Jadi seperti asistol, tapi masih ada. Kalau asistol itu nggak diikuti atau sebelumnya nggak ada irama sinus ya, itu dinamakan sinus Ares. Nah, ini yang kita sebut sebagai aritmia gagal menghantar ya. Gagal menghantar, apa artinya gagal menghantar? Gagal menghantarkan impuls ya. Apa saja yang meliputi gagal hantar itu? Bisa SA blok ya, dari SA harusnya ke AV dia diblok sehingga ada pemanjangan ya. Ini seperti ini. Bingung ya teman-teman ya. Ya, ini memang hari pertama sampai membuka materi ini sengaja kita buat bingung. Kalau sampai nggak bingung, saya yang bingung ya. Biar bingung, nanti kita akan bahas bersama-sama di 4 hari ke depan ya. Nah, ini aritmia akibat pembentukan impuls, bisa prematur ya, atrial kontraksi. Jadi atrium yang diwakili oleh gelombang P itu dia sebelum waktunya berkontraksi, dia berkontraksi duluan, sehingga gambaran EKG-nya bisa kita lihat
ini VAC. Harusnya ini gelombang munculnya P yang selalu diikuti GRS, tapi dia tidak ya. Ini ada langsung gelombang GRS. Ini atrial takikardi ya. Apa syaratnya? Apa sih yang membedakan atrial takikardi sama sinus takikardi? Kita lihat ini frekuensinya. Kalau sinus takikardi dia lebih dari 100 ya, dengan gelombang yang P selalu diikuti GRS. Lain halnya dengan atrial takikardi. Jadi yang menyebabkan takikardi adalah atrial. Nah, ini gelombangnya ya. Kita lihat P-nya normal ya. Tapi ini set from sinus P wave. Artinya dia susah untuk dideteksi antara gelombang P itu sama gelombang T-nya, sehingga seolah setelah gelombang T padahal ada P-nya itu muncul gelombang GRS. Nah ini flutter. Nanti ada lagi yang hampir mirip sama ini, namanya atrial fibrilasi. Kita bahas atrial flutter. Bedanya apa? Ini atrialnya banyak ya, P-nya nggak ada ya, banyak atrial. P-nya banyak diikuti GRS dengan frekuensi atau dengan interval R ke R-nya sama ya, sama ini jaraknya sama ya. Nah ini hampir mirip kan, ini adalah atrial fibrilasi, nggak sama. Kita lihat R ke R-nya nggak sama, dengan P yang nggak bisa diidentifikasi ya. Ada 3, sekedar tahu saja. Ini sebenarnya untuk advance atrial fibrilasi itu dibagi 3, slow atau lambat, normal, dan cepat. Atrial fibrilasi slow ventricular response, atrial fibrilasi normal response, sama atrial fibrilasi rapid ventricular response. Nah, jika kalian nanti ketemu EKG yang tidak diikuti adanya gelombang P, jadi EKG itu QRST, P-nya nggak ada atau P-nya terbalik ya, itu kita sebut sebagai irama modus AP junctional ya. Junctional itu kemunculannya yang lebih dominan adalah di irama AV ya. Nodusnya nodus bukan SA lagi, tapi di nodus AV ya. AV. Kalau SA nanti kita sebut sebagai sinus kan, tapi kalau yang AV dominan tidak ada gelombang P atau P terbalik, kita sebut sebagai junctional rhythm. Ini hampir sama ya, tapi ini prematur junctional contraction. Junctional takikardi, kalau junctional kan nggak ada P-nya. Kalau junctional takikardi P-nya nggak ada dengan frekuensi lebih dari 100. Pokok selama ada irama frekuensi yang lebih dari 100, P yang diikuti GRS atau nggak ada P-nya, itu bisa kita sebut takikardi. Tapi kita nggak menyebutkan depannya ya. Kalau depannya sinus berarti P selalu diikuti gelombang GRS. Tapi kalau disebutkan junctional berarti nggak ada gelombang P ya. Setelah itu GRST dengan frekuensi lebih dari 100 kali per menit. Accelerated itu artinya sesekali dia hilang P-nya, itu accelerated. Nah ini yang menarik, nanti mungkin akan sering mendengarkan gangguan penghantaran yang disebut AV block. Sering sekali kita temukan di CVCU ini ya, irama-irama atau gangguan aritmia yang disertai adanya AV block ya. Jadi AV block itu ya, adanya pemanjangan interval P sama gelombang R. Tadi kita sudah sepakat kalau di irama normal atau irama sinus, jarak P ke gelombang R itu
nggak lebih dari 0,20 atau nggak lebih dari 5 kotak kecil. Nah, pada kasus aritmia AV block itu adanya pemanjangan PR interval, pastinya lebih dari 0,20 atau 5 kotak kecil. Kalau pemanjangannya stabil, iramanya reguler, P intervalnya stabil, P1, GRS, P2, GRS, itu jaraknya memanjang lebih dari 0,20 stabil, itu kita sebut sebagai AV block derajat 1. Derajat 2 gimana? Derajat 2 kita bagi 2 ya. Derajat 2 tipe 1 atau sering disebut sebagai Mobius. Tapi kita sepakat kita menggunakan tipe aja ya. Jadi AV block derajat 2 kita bagi menjadi 2. Tipe 1 kita lihat ya, kita lihat ini gelombang P nya pertama normal ya, dia akan memanjang, setelah itu dia hilang ya. Berikutnya lagi dia memanjang, semakin memanjang hilang, itu derajat 2 tipe 1 atau bahasa kita kalau di klinis kita sebut sebagai Wenebach tipe 1 Morbid 1 ya. Nah ini Morbid 2. Morbid 2 itu hampir sama seperti derajat 1 ya, memanjangnya tetap, tapi ada fase di mana dia hilang, P yang tidak selalu atau P yang tidak diikuti GRS, setelah itu muncul P lagi, jadi ada semacam gambaran fisiologis kalau seandainya kita ngomong atrium berkontraksi, dia tidak disertai dengan ventrikel yang berkontraksi. Atrium berkontraksi lagi, baru ventrikel berkontraksi. Itu dinamakan sebagai tipe 2. Nah, kalau tipe 3 itu atau yang disebut sebagai total AV block itu nggak ada kaitannya mau P dia berkontraksi, si AV cuek aja, dia juga berkontraksi, tapi iramanya reguler, jarak P ya sama P, jarak P ke P ini sama, begitu juga jarak R ke R ya, R ke R ini juga sama ya. Tapi gak ada sinkronnya, gak ada disosiasinya, gak ada hubungannya, itu dinamakan sebagai total AV block. Dan tak rasa semuanya ini Evan ini ya, ini Evan. Nah, kalau jenengan nanti ada gambaran EKG seperti ini dinamakan irama idioventrikuler. Jadi gak ada gelombang P-nya, ya T-nya terbalik atau bahkan gak ada, dengan GRS yang melebar, frekuensi kurang dari 40, itu dinamakan sebagai irama idioventrikuler. Irama-irama seperti ini biasanya pasien sudah akan menjelang ya sakaratul maut ya. Karena apa? Karena tanpa ada pengisian dia dikontraksikan oleh ventrikel ya. Nah ini sama bagian dari idioventricular ventricular tapi accelerated. Artinya apa? Artinya frekuensinya bisa jadi antara 60 sampai 100. Yang tadi idioventrikuler itu kurang dari 40 ya, kurang dari 40. Tapi kalau yang accelerated, GRS melebar, tidak ada P-nya, tapi frekuensi antara 60 sampai 100 kita sebut sebagai accelerated idioventricular. Nah ini yang sering sekali muncul pada orang-orang dengan gagal jantung biasanya. Itu dinamakan sebagai PVC atau bahasanya adalah ventricle extrasystole atau sering disebut sebagai prematur ventricle kontraksi. Jadi ventricle harusnya menunggu atrium berkontraksi, dia prematur, dia memompa duluan, sehingga yang didapatkan dari gelombang EKG itu adalah gambaran ventricle extrasystole. Ini kita sebut extrasystole karena belum ada fase
dari diastoliknya. Nah, ini mungkin teman-teman sering melihat FTV ya. Di FTV itu kadang-kadang sampai melihat seorang dokter memberikan terapi listrik atau defibrilator gitu. Pasiennya iramanya sinus, irama masih ada, atau bahkan iramanya sudah asistol, dilakukan itu pembodohan ya, itu salah. Jadi kita sebut sebagai ventricle tachycardia. Ventricle tachycardia itu ada dua ya. Ventricle tachycardia dengan nadi, pasiennya masih sadar, sama ventricle tachycardia dengan tanpa nadi, VT dengan nadi. Ini disebut VT monomorfik sama VT polimorfik. Yang bedakan aksesnya. Ini nanti hubungannya sama terapi listrik. Jadi pasien-pasien apa sih yang bisa digunakan terapi listrik pada aritmia? Yaitu ada dua ya, terapi listrik kardioversi sama terapi listrik sebagai defibrilasi. Pasti bingung ini teman-teman ya, karena sebelumnya nggak pernah dapat materi kayak gini. Maka ini materi pendahuluan, nanti akan banyak pertanyaan. Saya suka nanti kita di lab chat, kalau nggak salah hari kedua kita bertemu di lab chat. Kita akan kupas habis ya tentang materi yang saya berikan ini. Ini VF, kalau tadi ventricle tachycardia ya, VT ini fibrilasinya, jadi ventrikelnya fibrilasi, fiber hanya bergerak, sehingga gelombang nggak bisa kita mendeteksi ini gelombang apa, nggak bisa ya. Ini gelombangnya P ada, T sama GRS nya juga pendek, voltasenya. Nah ini PA, hampir sama seperti sinus bradikardi. Nah ini asistol. Asistol artinya apa? Asistol A kan tidak, berarti sistol ada aktivitas dari ventricle. Ini asistol nggak ada aktivitas, artinya gambarannya belum ada. Ini yang paling mudah saat ujian. Kalau sudah kena soal lurus kayak gini ya udah asistol gitu, pasti 100 kan. Kalau soalnya satu ya. Ya ini nanti di akhir slide ini ada beberapa soal yang harus adik-adik kerjakan sebisanya. Lihat di materi ya, kita coba nanti belajar membaca, dan akan saya evaluasi sampai seberapa penangkapan atau cara adik-adik untuk belajar